Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E. Kelompok kami terdiri dari Nurfani Utami, Salsa Ludita, Rahmat Riyadi, Suci Sabila, Maya Nadila, Siti Juliah, Nur Cahyaningsih, Mila Jusbi, Latif Akmal, dan juga Harfiza. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Untuk next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis CVP merupakan metode yang digunakan manajer bisnis untuk dapat mengetahui CVP atau cost volume dan profit atau biaya volume laba, juga dikenal sebagai analisis break-even point, sebagai cara untuk memahami bagaimana perubahan volume penjualan, harga, dan biaya akan mempengaruhi laba. Di sini juga ada tujuan CVP analisisnya, yaitu membantu manajemen perusahaan melihat hubungan timbal balik antara volume, output, dan penjualan laba serta biaya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat. Silahkan. Apa itu margin kontribusi? Konsep margin kontribusi, adalah nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya variabel. Jika diformulasikan, maka akan menjadi seperti ini. Margin kontribusi pendapatan bersih dikurang biaya variabel. Sebagai contoh, perusahaan manufaktur PT Kilat mencetak pendapatan bersih sejumlah 150 juta rupiah dalam satu tahun. Rincian biaya variabel PT Kilat adalah ongkos angkat barang sama dengan 5 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung sama dengan 20 juta rupiah, biaya bahan baku langsung sama dengan 30 juta rupiah. Maka total biaya variabel PT Kilat adalah 55 juta rupiah. Jika dimasukkan ke dalam formulasi margin kontribusi, maka hasilnya adalah margin kontribusi PT Kilat jumlah keseluruhan 150 juta dikurang 55 juta sama dengan 95 juta rupiah. Nilai dari pendapatan bersih tersebut bisa dikurangkan dengan biaya tetap. Melihat apakah margin kontribusi bernilai positif atau negatif. Lalu kalau untuk fungsi margin kontribusi itu ialah manajemen menggunakan margin kontribusi untuk setiap kondisi yang berbeda-beda. Biasanya manajemen akan membuat margin kontribusi itu sebagai alat dalam membantu membuat suatu keputusan produksi dan penetapan harga dalam bisnis. Konsep ini juga menjadi salah satu yang digunakan untuk menghitung seberapa besar break-even point dalam suatu departemen atau unit produk. Dan manajemen juga menggunakan metode ini untuk memahami berapa harga yang akan mereka dapatkan dan harga yang dapat mereka tetapkan untuk suatu produk tersebut. Oke, selanjutnya, nah di sini ada margin kontribusi, rumusnya adalah pendapatan bersih dikurangi biaya variabel. Selanjutnya, mengenai break-even point yang akan dijelaskan oleh Kak Maya Nadila. Oke, selanjutnya saya Maya Nadila akan menjelaskan pengertian dari break-even point. Break-even point atau disingkat dengan BEP merupakan suatu titik impas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha atau bisa disebut dengan tidak mengalami kerugian. Dalam posisi tersebut, laba bernilai 0, berarti tidak untung ataupun tidak rugi, atau bagi orang awam banyak dikenal dengan nama balik modal. Selanjutnya. Saya Siti Julia Dahlani akan menjelaskan komponen break-even point. Komponennya itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada biaya tetap. Yang kedua itu ada biaya variabel. Kemudian yang ketiga itu ada harga penjualan atau selling price. Kemudian yang keempat ada profit. Dan yang kelima ada revenue. Next akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Nur Cahyaningsih. Perhitungan break-even point dalam unit dan dolar. Titik impas terbagi dalam dua konsep. Yang pertama, titik impas dalam unit, yaitu titik impas yang didapatkan dari pembagian biaya total dibagi dengan
margin kontribusi per unit. Yang kedua, titik impas dalam dolar yaitu titik impas yang didapatkan dari pembagian biaya total dibagi dengan rasio margin kontribusi per unit. Untuk rumusnya, titik impas dalam unit yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Untuk rumus yang kedua, titik impas dalam dolar penjualan yaitu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi per unit. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari CVP. Di sini ada contoh pertama yaitu fixed cost suatu toko sepatu itu harga itu Rp500.000, untuk variable cost-nya itu Rp10.000 per unit, harga jualnya Rp20.000 per unit, maka BEP per unitnya adalah BEP sama dengan fixed cost harga jual dikurang variable cost. Berarti di sini BEP-nya itu sama dengan 500.000, 20.000 dikurang 10.000, jadi totalnya itu 50 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Latif Akmal. Oke, terakhir saya mau menjelaskan terkait tujuan break-even point atau BEP dalam perusahaan. Secara umum, struktur laba suatu perusahaan sering digambarkan dalam break-even point. Nah, agar mudah dalam memahami hubungan antara biaya, volume kegiatan, dan juga laba. Berikut ini beberapa tujuan dari BEP, yaitu satu, untuk menekan biaya produksi dan operasional, dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan juga kuantitas. Kedua, untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan, untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan, dan terakhir, untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tadi telah disampaikan oleh teman-teman saya untuk presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.